Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Jika berpendapat diancam, maka demokrasi akan kelam. Selamat menyaksikan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi sebagai kekuasaan pokoknya diakui dan berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta menyelenggarakan kehidupan yang kenegaraan. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak merasakan demokrasi, sebab demikianlah arah kehidupan yang lebih adil dalam aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi yaitu negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Setelah itu, Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani kuno dan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban barat yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Aturan hukum tertinggi dalam sebuah negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Karena konstitusi atau undang-undang dasar telah mengatur pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara. Karena itu pula, konstitusi menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi segenap hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadinya kesalahan atau kewenangan pemerintah yang sebenarnya telah dibatasi. Selain itu, dalam negara hukum tentunya terdapat aturan-aturan hukum sebagai penjabaran dari undang-undang dasar yang mengatur hak-hak asasi manusia tersebut. Hak asasi warga negara salah satunya adalah kebebasan untuk berpendapat yang dapat disampaikan melalui media lisan ataupun tulisan. Hak untuk menyampaikan pendapat tersebut merupakan manifestasi dari negara demokrasi yang sesungguhnya. Di antara ciri negara demokrasi itu adanya kebebasan berpendapat. Tanpa kebebasan berpendapat, negara tak lagi layak disebut sebagai penganut demokrasi. Bukan kebebasan tanpa batas, ada undang-undang sebagai dasar aturan. Siapa yang membuat undang-undang? Tentu anggota DPR. Soal ini di buku SD sudah dipelajari. Hanya saja anak-anak SD nggak pernah tahu kalau banyak oknum anggota DPR suka terima order ketika membuat undang-undang. Dari mana banyak pengusaha berseliweran di sana. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Selain itu, 21,9% responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Artinya, ada lebih dari 50% responden mengakui warga sekarang ini mengalami ketakutan menyatakan pendapat. Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa alam bawah sadar responden yang mulai takut mengungkapkan pendapatnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan demokratis, partisipatoris, deliberatif yang diungkapkan oleh filsuf sosiolog dari Jerman, Jürgen Habermas. Demokratis, partisipatoris, deliberatif merupakan gugatan atas model demokrasi perwakilan yang menempatkan warga hanya sebatas pada memilih anggota parlemen.
Kebebasan berpendapat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap tersumbat. Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan 57,7% masyarakat sepakat bahwa aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutahdi mengatakan, publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, warga semakin takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Sebanyak 20,8% responden menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi. Sementara 53% responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi. Sementara sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyampaikan unek-uneknya. Kemudian, sebanyak 21,9% responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Dari melarang demonstrasi hingga kriminalisasi, langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan polisi yang mengubah pemberitahuan menjadi izin bagi pihak yang akan menggelar aksi. Polisi juga menggunakan SKCK sebagai alat untuk menekan orang tua agar melarang anaknya berdemonstrasi. Protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu cara baru aparat menekan aksi demonstrasi. Polisi juga mencegat dan melakukan penangkapan terhadap peserta aksi di berbagai tempat sebelum sampai di lokasi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media sosial juga ditekan. Caranya beragam, mulai dari pembatasan akses, kriminalisasi, hingga peretasan. Amnesty International Indonesia mencatat 49 kasus dugaan intimidasi dan peretasan digital terhadap mereka yang aktif mengkritik pemerintah. Penangkapan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia juga dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Penangkapan ini juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di negara ini sedang direpresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah unsur penting dalam demokrasi. Karena hal itu merupakan implementasi adanya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik juga menjadi penanda partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Kebebasan berpendapat adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang menganut sistem demokrasi, karena sistem ini menjanjikan kesehatan berpikir, kesehatan perilaku sosial maupun politik. Untuk itu, pemerintah dan kepolisian harus menanggapi serius hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan jejak pendapat Litbang Kompas. Kritik yang dibangun saat ini malah dianggap sebagai ujaran kebencian. Penjara merupakan satu-satunya tempat bagi bangsa Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Namun, senegara harus menjamin bahwa hak kebebasan berpendapat, berkreasi, dan menyampaikan informasi dilindungi. Apakah benar saat ini kebebasan berpendapat sedang tersumbat? Apakah benar rakyat Indonesia takut untuk menyampaikan kritik? Mengapa banyak aktivis dan oposisi yang ditangkap? Nah, setelah menonton video tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang demokrasi di Indonesia? Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.